Polres Jember menggali sebuah musola yang diduga lokasi penguburan seorang warga. Warga tersebut dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak 7 bulan lalu. Dugaan kuat ia menjadi korban pembunuhan. Kasus pembunuhan Surono yang mayatnya dicor di lantai musola oleh istri dan anaknya sendiri di Jember, Jawa Timur. Istri korban sementara ditemukan tak bernyawa dibunuh Bahar Mario, anaknya sendiri di rekam jejak. Pembunuhan disinyalir Pemirsa, Bu Sani merupakan salah satu tersangka pembunuhan Surono yang juga merupakan istri korban. Siapa yang pertama ingin menghabisi membunuh Pak Surono? Dari kasus tadi kalian udah asing nggak atau udah pernah dengar gitu? Oh, pernah tahu tapi nggak pernah paham ceritanya. Kalau kamu? Itu dah nggak tahu kronologinya apa, kayak kurang jelas terus. Jadi tuh kronologinya gini, Re. Nah, itu tuh ya kejadiannya itu kalau nggak salah 4 tahun yang lalu. Nah, itu desanya, lokasinya itu ada di Jember bagian utara. Tepatnya di Desa Sumbersala, Kecamatan Ledong. Nah, jadi si pelaku tuh ya ada 2 orang. Yang pertama tuh anaknya, yang kedua itu ibunya. Nah, jadi si korban ini si ayah gitu. Nah, kenapa kok dibunuh? Karena tuh punya motif tersendiri itu bagi anaknya. Jadi anaknya tuh ngebunuh ayahnya tuh bukan semata-mata membunuh, tapi memang berencana. Iya, jadi emang berencana bunuh karena katanya anaknya itu ayahnya tuh gak mau ngasih hartanya. Kecewa, marah, di mana tersangka BHR yang selama ini selalu ingin meminta untuk beberapa harta atau uang kepada Surono, korban ayahnya sendiri, yang tidak pernah berikan diterima. Warisan. Iya, gak warisan sih. Waktu itu katanya tuh ya ayahnya itu si korban itu tuh panen kopi. Oh, berarti punya perkebunan kopi. Iya, banyak banget. Nah, kebetulan di sana tuh panennya tuh banyak. Tapi kan namanya kalau panen gitu banyak pengeluaran, banyak kebutuhan, belum lagi kebutuhan rumah tangga, belum juga kebutuhan kebunnya. Jadi apa ya, masih belum dibagi tuh hartanya tuh. Berarti belum ada harta yang bersih. Iya, masih kotor. Jadi si anak itu langsung beranggapan kalau dia tuh gak dikasih gitu. Bapaknya tuh pelit. Terus Beranggapan tuh ayahnya tuh apa ya, gak mau ngasih hartanya gitu ke anaknya tuh. Dari situ dia tuh pegel, kesel, akhirnya marah. Nah, akhirnya punya niatan untuk membunuh. Nah, kenapa si ibu ini ikut? Karena si ibu tuh apa ya, si ibu tuh diancem sama si anak. Kalau ibu sampai gak mau nyetujuin rencananya aku bakal dibunuh juga. Kan ancamannya nyawa kalau kayak gitu. berarti yang nyuruh ini siapa? Yang punya otak niatan nih si anak mau ngebunuh kan, gara-gara gak kebagian harta. Nah, jadi dia tuh minta tolong ibunya gitu buat menjalankan rencana itu. Nah, karena taruhannya adalah nyawanya juga, jadi mau nggak mau dia itu. Ibunya itu diancam nyawa juga. Iya, kalau nggak menyetujui rencananya. Kalau nggak ikut serta. Nah, jadi pembunuhan rencananya itu 7 bulan sebelum terungkap kasus ini. Oh, terungkapnya baru 7 bulan. Iya, karena selama 7 bulan itu si istri itu apa namanya tuh? Menutupi dengan alibi, kayak kalau ditanya sama tangga sama saudara, suaminya mana, ayahnya mana, atau pasti bilangnya beristri lagi, gitu-gitu tuh. Gitu. Nah, katanya untuk kronologi pembunuhannya itu tuh tengah malam. Waktu orang-orang tidur, pokoknya tengah malam. Nah, itu kronologinya dibunuh berdua, tapi pakai senjata tajam, linggis. Kalau nggak salah linggisnya tuh 4 kilo ya. Ya, dan itu tuh dibunuh. Si ibu itu cuma membantu menyenter karena kan dalam keadaan rumah gelap. Kalau di mobil lampu kan mungkin menimbul kecurigaan gitu kan. Nah, jadi tuh si ibu tuh menyenter, si anak yang melakukan mengeksekusi gitu bahasanya, pakai si linggis itu. Kebetulan bapaknya kan
tidur kan kalau tengah malam. Ya, jadi tuh dibunuh pas waktu keadaan dia tidur. Korban tidur. Berarti korban dalam keadaan nggak sadar. Iya, dalam keadaan tidur dipukul pakai silinggis itu. Di mananya yang dipukul? Di bagian kepala. Nah, setelah meninggal kan pasti korbannya, nah itu langsung diseret. Terus di dapurnya tuh masih dapur ini loh, dapur tua kuno tuh ya. Terus tanah juga masih belum keramik, plester belum. Nah jadi tuh di kali kayak jurang gitu ya. Nah jasadnya dimasukin ke sana. Terus yang bikin ngeri itu si jasad tuh bukan langsung ditumpuk tanah, tapi masih disiram semen, dicor. Nah habis itu baru ditimpuk tanah. Terus agak lama dijadiin musola di sana, musola pribadi rumah. Terus kenapa itu kok bisa terungkapkan? Katanya itu baru diketahui setelah 7 bulan setelah eksekusi kan? Ya. Jadi tuh terungkapnya gini Ra. Nah kan itu tuh sebenarnya keluarganya tuh gak hanya 3 orang itu. Ada sebenarnya anaknya lagi, adiknya si pelaku itu. Cewek apa cowok? Cewek. Nah dia waktu kejadian itu dia tuh nggak di rumahnya, dia tuh ada di Bali gitu, kayak ngerantau gitu di Bali. Nah mungkin dia kangen ya sama ayahnya, lama nggak ketemu. Terus juga mesti kalau ditanyain tuh jawabnya tuh ayahnya tuh beristri lagi, berkeluarga lagi gitu. Entah kenapa 7 bulan setelahnya itu mungkin timbul kecurigaan, hal aneh mungkin ya yang terjadi. Nah jadi si perempuan itu, si anak perempuan itu tanya ke ibunya langsung, kayak gini, ibu sebenarnya tuh ayah dan bapak tuh kemana gitu. Entah kesadaran atau keceplosan atau memang udah takdirnya udah terungkap ya. Nah si ibu ini langsung bilang, itu loh bapakmu ada di bawahnya musola. Nah dari situ si anak tuh langsung lapor polisi gitu loh, polisi ke kepolisian daerah. Akhirnya dari situ diusut sampai akhirnya terbuka. Berarti maksudnya si ibu tadi atau istrinya korban itu karena diancam sama anaknya untuk ikut membantu membunuh sang ayah, apa emang dari ibunya sendiri itu punya niatan? Gini, untuk pengakuan dari ibunya sendiri, pelaku si ibu itu, dia tuh diancam gitu sama anaknya. Ibu kalau nggak sampai menyetujui rencanaku bakal dibunuh juga, karena jadi kan kalau taruhnya aja nyawa gimana ya? Iya, kalau nggak ikut. Jadi harus ikut gitu. Jadi ada di bawah ancaman. Pengaruh daya paksa. Ya, nah tapi dalam pengadilan itu beda, dalam sudut pandang hakim di sana itu tuh nggak menemukan motif di bawah tekanan tuh. Iya. Malah sebaliknya hakim tuh menemukan kalau mereka tuh memang sama-sama melakukan gitu tuh, karena katanya si istri ini punya motif lain, punya alasan lain gitu, yang dimana dia tuh pengen berkeluarga lagi dengan orang lain gitu. Selingkuh Gitu. Jadi dia tuh kayak memanfaatkan keadaan gitu, karena sama-sama punya alasan gitu. Kalau katamu tadi dari pihak hakim katanya tidak ada daya paksaan kan? Iya. Berarti di pasal 48 yang ini bunyinya ya, barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa maka tidak dipidana. Berarti gugur itu kan? Tadi hakimnya bilang motifnya nggak ada daya paksaan karena adanya persetujuan. Iya, sama-sama sama-sama niat. Oke. Berarti hakim bisa mengambil pasal 55 itu penyertaan dalam tindak pidana, karena kan dalam pembunuhan itu ibunya membantu juga dalam melakukan Ikut serta ya, bukan bisa dipaksa kan tadi, ikut serta melakukan pembunuhan itu ya. Iya. Berarti di pasal 48-nya itu sudah dianggap gugur ya, karena kan ibunya juga memiliki motif lain yaitu mau menikah juga katanya kan. Berarti itu dapat di dalam pidana itu bisa kena pasal 340, itu bisa dijatuhkan dengan pasal 55 KUHP dengan pidana 10 tahun kurang lebih 10 tahun penjara.
Terus yang kamu ketahui itu sekarang si anak ini dipidana dengan berapa tahun penjara sekarang? Nah. Yang dulu itu maksudnya. Dulu awal kasus itu terungkap, jadi si anak tuh dapat pidana 20 tahun penjara, divonis 20 tahun penjara. Tapi kalau kasus pembunuhan berencana ini dikaitkan dengan pasal 340 KUHP itu di sana itu paling lama pidananya itu seumur hidup atau mati, pidana mati, eksekusi mati. Nah, untuk informasi terakhir ya, ternyata memang si anak itu baru ini dipindah ke Nusa Kambangan. Kan di sana tuh pasti dilakukan eksekusi. Berarti bener berlakunya pasal 340 ini ya. Iya. Nah, kalian tahu gak ending dari kasus ini? Nah, kan dua pelaku itu sudah dijatuhi hukuman masing-masing. Nah, tapi si ibu itu gugur, Rek. Kenapa kok gugur? Karena dia itu meninggal di penjara karena mengidap penyakit. Jadi hukumannya belum tuntas, sudah meninggal. Iya. Jadi kesimpulannya itu dalam kasus ini pembunuhan yang kita bicarakan dari tadi itu termasuk ke dalam pembunuhan berencana. Karena sudah ada rencana dari kedua pelaku dan punya alasan masing-masing. Dan alibi dari ibunya tadi karena dipaksa kan? Itu Ya, tidak benar. Karena Ya, di pengadilan itu tidak. Dan katanya juga di pengadilan ada perdebatan kan? Saling menuduh antara anak dan ibu tuh mana sih yang benar? Mau disalahkan. Ya. Oke, sekian yang bisa kita jelaskan untuk kasus ini. Semoga kalian paham. Bermanfaat. Makasih. Bye bye. Nah, dari nggak tahu, masih asing gitu. Pernah dengar tapi nggak pernah tahu lebih jelas gitu. Cantik tuh. Kalau kamu cantik tuh. Kalau kamu